وتنجرني في كل حال ولمحتي تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح ولصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي والأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإلى بغايتي بهم وبالأولياء تلهمني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 10 September 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bisa berumrah, berhaji, berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata
wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair irtiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyadi wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyadi wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, melanjutkan di dalam solat sunnah. Minggu yang lalu sudah dijelaskan di dalam tahiyatul masjid, yaitu tahiyat masjid. Jadi sunnah apabila kita masuk ke dalam masjid melakukan sholat sunnah masjid, ya, atau tahiyat masjid. Jangan lupa juga ketika kita masuk ke dalam masjid kita niat iktikaf di dalam masjid. Kalau enggak ada niat enggak dapat pahalanya. Ya, nawaitu an a'takifa fi hadhil masjid, atau aku niat beriktikaf di ini masjid. Jadi kalau kita enggak niat maka kita enggak dapat pahala iktikaf, karena semua harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita masuk ke masjid udah 1 jam enggak dapat pahala iktikaf, entar pahala sholat sih dapat kalau sholat, kalau nggak sholat enggak. Ya, jadi kan melakukan ibadah sholat ya harus dengan niat. Ketika masuk masjid biar dapat pahala iktikaf, karena iktikaf adanya bukan di kamar, bukan di majelis taklim, adanya di masjid. Iktikaf tuh kita sering dengar, apalagi waktu-waktu di bulan Ramadan, ya, dianjurkan untuk banyak iktikaf di dalam masjid. Tentunya ketika kita iktikaf harus dengan niat, yaitu aku niat iktikaf di ini masjid, ya, atau aku niat iktikaf di ini masjid, ya, madum tuh, ya, selama aku di dalam masjid. Nah, walaupun hanya 1 menit 2 menit kemudian kita keluar dari masjid, itu kita dapat pahala. Nah, ya, kemudian baca juga doa-doa masuk masjid, banyak sudah keluar dari masjid. Nah, ketika kita masuk ke dalam masjid kita niat, kan kita belum duduk, masih diri. Nah, ketika itu sunnah kita sholat tahiyat masjid. Kalau kita ada di Baitul Haram atau di Ka'bah, ketika kita masuk kita niat iktikaf, kemudian kita sunnah, yaitu sunnah tawaf. Itu lebih afdol daripada tahiyat masjid hanya di Ka'bah, hanya di Masjidil Haram, ya. Jadi ketika kita masuk Masjidil Haram itu sunnahnya kita tawaf. Kalau memang nggak sempat untuk kita tawaf, maka kita sholat tahiyat masjid aja, ya. Tapi kalau di Indonesia atau di masjid-masjid lain nggak bisa tawaf karena nggak ada Ka'bah. Jadi kita niat tahiyat masjid 2 rakaat kita. Kemudian, ya, tafutu bil julus, maka lenyap, hilang, lepas itu dengan kita duduk. Jadi ketika kita masuk masjid duduk sudah hilang apa? Sholat tahiyat masjid, amidan au nasiyan, sengaja ataupun lupa. Ya udah, kalau kita udah duduk, ya, maka kita cukup kita baca, yaitu kita nggak sholat, idalam yusolliha, kita nggak sholat, fayagumu, ya, magomaha qiraatul baqiyati sholihat, maka kedudukannya sama seperti kita sholat tahiyat masjid. Kita nggak melakukan sholat tahiyat masjid karena kita lupa, udah duduk. Kan sunnahnya kita sholat tahiyat masjid ketika masuk ke dalam masjid, ternyata kita udah duduk. Ya, mungkin karena ada taklim nggak sempat tahiyat masjid langsung duduk.
maka ganti dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana kedudukannya sama, magomnya kedudukannya sama seperti sholat tahiyat masjid, yaitu qiraatul baqiyatus sholihat arba'an, sebanyak 4 kali kita baca baqiyatus sholihat. Yang dibilang baqiyatus sholihat yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, 4 kali. Maka sama aja pahalanya, kedudukannya seperti kita sholat tahiyat masjid. Gue mau sholat tahiyat masjid, boleh kalau kita nggak duduk. Udah nggak usah tahiyat masjid, karena syaratnya kita belum duduk ya. Nah, kemudian makruh orang sholat tahiyat masjid kalau udah mendekati waktunya. Waktu apa? Waktunya sholat berjamaah ya. Datang waktu maghrib, pikir waktu masih luas, atau sholat Jumat, pikir waktu masih luas, kita mau takbir, ternyata udah akan melakukan sholat yang wajib. Maka sholat yang sunnah ditinggalkan demi mengejar kita untuk bisa berjamaah di dalam sholat wajib ya. Makruh kalau kita sholat boleh, nggak batal. Kalian sholatnya tahiyat masjid, Allahu Akbar, baru 1 rakaat orang udah sholat jamaah tuh, gara-gara gitu jadi tinggalan sholat jamaah. Jadi tinggalin aja. Kalau sholat ya makruh, namanya makruh, kita hukumnya tahu, dilakukan nggak dapat pahala, tapi ditinggalkan dapat pahala ya. Ditinggalkan nggak jadi dosa, nggak dapat pahala, nggak dosa, tapi kalau kita nggak kerjain dapat pahala. Itu namanya makruh. Beda dengan sunnah, sebaliknya. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau makruh dilakukan nggak dosa, bukan haram, tidak dosa, tapi kalau nggak dikerjain dapat pahala gitu ya. Kalau makanan, ngerokok, jengkol, makan pete yang mengganggu, nah sholat demikian juga jadi makruh. Artinya apa? Dikerjakan nggak dapat pahala, mendingan ditinggalkan tuh. Kenapa? Karena kalau kita tahiyat masjid jadi ketinggalan sholat jamaah. Begitu juga apa di sini? Tukrahu li khatib dakhala waqtal khutbah. Makruh juga buat khotib ketika masuknya waktu khutbah. Nih khotib masuk ke masjid, dia sholat tahiyat masjid, padahal udah waktunya apa? Khutbah. Kalau belum khutbah nggak apa-apa ya. Jadi waktunya mesti khotib khutbah, dia sibukin dulu dengan tahiyat masjid, maka hukumnya makruh karena waktunya dia khutbah ya. Kecuali belum khutbah, masih lama. Waktu khutbah tahu kan setelah apa? Sholat setelah azan kedua ya. Mungkin dia datangnya lambat, udah adzan yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasa nggak kencang-kencang banget ya. Ada orang melakukan khutbah sekali doang, ada yang 2 kali. Ini kita nggak bicara ke situnya. Pokoknya khotib udah mulai naik, dia musinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagainya ya. Disibukin dengan sholat sunnah tahiyat masjid, maka hukumnya makruh ya. Wal yuridu tawaf dakhalal masjid. Begitu juga ketika tawaf, masuk ke dalam Masjidil Haram. Ketika masuk ke Masjidil Haram mestinya dia tawaf, dia sholat tahiyat masjid, padahal dia mau tawaf ya. Apalagi lagi ihram. Jadi kalau kalian nanti umroh atau haji ya kan udah ihram nih, nah masuk ke Masjidil Haram mestinya apa? Langsung tawaf. Ini dia sholat apa? Tahiyat masjid. Jangan langsung tawaf, karena kedudukannya sama, kecuali kalian nggak mau tawaf ya. Ini mau tawaf ya. Nah itu la limadarisi khilafan ya. Ini khilafan li ba'dihim ya. Dan ini beda, tidak makruh kalau orang yang ingin mengajar ya. Anda sering tuh masuk ke masjid ya, udah sholat di luar gitu, ketika masuk masjid kan kita sholat tahiyat masjid, jamaah udah pada nunggu, udah nih nggak sholat lagi, langsung ngajar ya. Karena ngajar itu kewajiban. Makanya kalian nih kalau yang ngerti, udah waktunya masuk, udah banyak juga kan orang di masjid nih bikinnya ya, di sholat dulu, orang lagi ngaji mendingan
langsung duduk, udah nggak apa-apa, sambil baca dalam hati subhanallah alhamdulillah wala ilaha. Jangan kencang-kencang, orang lagi ngaji lagi pengajaran kencang aja subhanallah alhamdulillah, jangan ganggu, udah dalam hati aja subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata. Dapat pahalanya seperti tahiyat masjid ya, karena kalian wajib untuk mendengarkan. Baik, kemudian lanjutannya lagi dalam sholat sunnah diantaranya yaitu sholatut tarawih, yaitu sholat tarawih. Yadkhulu waktuha bi fi'lil isya, masuknya waktu tarawih waktu pengerjaan sholat isya ya, bukan waktunya masuk azan isya, bukan ya, sebab bisa jadi azan isya, paham nih, kemudian kalian sholat tarawih pada belum sholat, nggak sah. Ingat itu, banyak ntar orang ya lihat udah tarawih ya, diikut tarawih, akhirnya udah selesai baru sholat isya, tarawihnya gagal, nggak ada pahala sama sekali, karena syaratnya dia harus sholat isya dulu. Oh tapi ntar ketinggalan, dia sholat isya aja dulu, biarin yang lain sholat tarawih, karena mungkin kalian karena telat hujan atau apa dan sebagainya, akhirnya baru datang. Ketika datang orang udah sholat terus sholat isya dulu. Kalau ada ngajakin berjamaah, ada orang yang telat kita ajakin, kalau nggak ada ya udah sendiri. Ya misalnya nggak ada, udah kita udah sholat selesai, ikut. Ketinggalan di berapa? 4 rakaat, ya udah biarin, nggak apa-apa. Ikutnya sembahyang, kan ada jeda tuh, makanya ada jeda tuh. Ya kita bisa nambahin satu, begitu aja udah selesai. Belum bisa nambahin, udah masuk waktu witir, ya udah witir terbelakangan di rumah. Kita sholat tarawih. Kalau kita mau sempurnakan sampai 20. Ya, jadi waktunya masuk waktu udah sholat isya. Mau sholat isyanya jam 9, ya berarti setelah sholat isya kita tarawih. Sholat isyanya jam 8, jam 9 atau jam 10, pokoknya selesai dia sholat isya, maka baru mulai sholat tarawih. Mulai masuk dalam pengerjaan sholat isya. Wa yakhruju bitulu'il fajri fi layali Ramadan, dan keluarnya ketika datangnya terbit fajar, masuk subuh, adzan subuh atau waktu masuk subuh itu habis waktunya. Li layali Ramadan, ingat di malam-malam bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ini nggak ada di luar bulan Ramadan. Dan biasakan ketika niat usolli sunnatat tarawih ya, tarawih, jangan tarawih, tak dibaca te. Ya kalau ngomong nggak apa-apa bahasa Betawi, tapi kalau niat bener-bener bahasa Arab ya, aku niat sholat tarawih atau aku niat sholat usolli sunnatat tarawih ya, dari kata santai kan tarawih, dari kata rohah. Di malam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan nggak ada sholat tarawih ya. Itu kalian bisa sholat, niatnya ya bukan sholat tarawih nanti ya, boleh sholat qiyamul lail, sholat malam. Kalau sholat tahajud boleh, tapi niatnya syaratnya udah sholat isya kemudian udah tidur walaupun hanya 5 menit. Tidurnya jam 9, jam 10 bangun, udah tahajud nggak apa-apa. Kan sholat tahajud itu ya, ingat syaratnya dulu, udah ngerjain sholat isya. Kalau belum sholat isya dia tidur, kemudian bangun baru sholat isya ya, nggak jadi itu tahajud, cuma sholat malam doang. Makanya dimakruhkan kita tidur sebelum sholat isya. Sholat isya dulu baru tidur, jangan tidur dulu belum sholat isya ya, nanti kapan waktu ya tentang hal-hal demikian. Nah sholat isya kalau Nabi itu di awal, kemudian setelah itu beliau istirahat. Nah jadi jam 9-an ya beliau istirahat. Suka Nabi melakukan demikian. Nanti jam 1, jam 2 bangun, udah dapat tuh kenyang tuh, udah 5 jam ya, baru sholat malam atau sholat tahajud, karena udah dilakukan dengan tidur. Atau kalian udah sholat isya jam 10-an tetap tidur, kayak orang ngelejep gitu tidur, bangun walaupun cuma baru 2 menit 5 menit, pokoknya udah bener tidur tahu ya, dia jelekin diomongin nggak paham ya. Kalau masih paham tuh belum tidur namanya ya. Enggak, gue tidur dari mana? Orang ngomongin lo masih paham tuh belum, lo ngomongin gue lo tidur sih bener gitu, tapi orang ngomong didengar, paham ya? Pernah gak ngerasain? Ya belum tidur. Kalau tidur tuh udah nggak ngerti apa-apaan, walaupun hanya semenit, kayak gitu, nggak tahu apa-apa tuh bangun, wah ketiduran kayak lagi ngewirit atau apa, itu udah lewat 5 menit 10 menit nggak jadi masalah, itu udah tidur namanya.
Nah, habis sholat isya kita udah tidur, kita namanya sholat tahajud. Ya, di sini ada sholat tahajud, ada sholatul lail, ayat tahajud. Ya, bisa juga dikatakan sholat malam atau sholat tahajud. Jadi kalian kalau belum tidur nggak jadi masalah, namanya sholat di waktu malam. Nanti di sholat waktu malam kalian mau sholat jadi istikharah boleh, mau jadi sholat hajat boleh. Ya, tapi yang afdolnya sholat witir. Itu udah dijelaskan ya bulan-bulan minggu-minggu yang lalu, bisa dilihat lagi rekamannya ya di YouTube atau di YouTube yang anak upload yang tersedia ya. Kalau di TikTok kan selesai rekaman habis sudah, nggak ada apanya, nggak kesimpan gitu. Wa aqalluha rakaatan. Sholat tarawih ini paling sedikit rakaatan, 2 rakaat. Ini hukum dulu ya. Jadi jangan berdebat ya 11 sampai 8 sampai 20 gitu ya. Sebab 2 aja boleh. Ya, ini berdebat 2 orang, dua-duanya berdebat. Sampai mau berantem dipisahin sama orang, ditanya sama yang misahin, "Lu 2 sholat gak?" Kagak. Nah, lu jam 8 ada lagi nongkrong, masjid no pada sholat tarawih, di nongkrong di warung kopi berdua berdebat. Paham nggak? Ini banyak. Ya, paham nggak tuh? Itu salah satu contoh dari orang-orang yang berdebat tapi nggak ngerti dan nggak melakukan. Nggak bisa nih, kayak bola juga berdebat. Padahal dia nggak main, coba kalau main bego. Komentar, ya biasa netizen dia nggak di berdebat berdua. Wah, nggak begitu, nggak bisa. Ini enggak kalau dia. Coba main lebih bego dari yang main. Ya, dia biasa tuh orang gitu begitu. Ya, bisa ngomentarin ulama apalagi ya, sekedar dunia aja bola dan sebagainya ya, bulu tangkis gitu komentarin, emang kita lebih jago dari yang main ya, main di kampung Tarkam aja bego apalagi main internasional ya, gitu biasa ya, pengamat itu lebih jago daripada yang ya nah, jadi begitu apalagi agama ya. Nah, jadi jangan berdebat, udah 2 rakaat tapi masing-masing punya dalil, jangan ikutan. Mau 10 ya silakan ya, 8 asal dia punya dalil. Kita biasa 20 dengan dalil-dalil yang sahih. Baik. Wa aksaruha, dan paling banyak isyruna rakaatan adalah 20. Sedikitnya 2 rakaat, banyaknya 20. Wala budda. Nah, wala budda mestinya seharusnya an yusallima fiha, dia memberi salam pada sholat tarawih ini min kulli rakaatain, pada tiap 2 rakaat. Jadi 2. Nah, kalau memang 8 tetap 2-2, jangan 4-4-2. Ya, kayak bola ini. Ya, kan ada ya 4-4-2, tetap 2-2-2 ya, 4-4-2. Tapi 2 rakaat salam itu. Jadi kalau mau 10 mau 2, tapi yang afdolnya yaitu 20 rakaat. Ya, apalagi di bulan Ramadan kita tahu kan pahala sunnah dibalas sampai berapa puluh derajat. Yang sunnah dibalas diganjar wajib, yang wajib sampai 70. Nah, jadi alangkah baiknya kita perbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Ya, kalau duit kira-kira dikasih mau 8 juta apa 20 juta? 8 miliar apa 20 miliar? Ya pasti yang nyarinya banyakan. Tapi kalau ibadah mau dikitan, jangan. Kalau mau rezeki banyak ya banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian an-naflul mutlak, yaitu nafal mutlak. Tuh, ya, nafal mutlak inilah hasralahu, enggak dihitungan. Terserah mau ratusan rakaat, 200 rakaat kalau mampu sampai menjelang waktu subuh ya, kemudian di sholat witir itu nggak jadi masalah. Itu namanya nafal mutlak. Nafal mutlak itu bukan hanya waktu di malam aja, boleh di waktu siang, boleh di waktu pagi dan sebagainya. Yang penting jangan setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Setelah subuh nggak ada. Tuh nafal mutlak, ingat ya, nggak ada sabab, nggak ada waktu. Kalau sabab udah dijelasin yang lalu-lalu tuh, itu boleh. Misalnya tak tahu jenazah datang ya, atau kita masuk masjid, beda. Sholat asar, jadi Nabi larang itu tidak boleh, tidak ada sholat setelah subuh, sholat subuh dan sholat asar. Nah itu maksudnya sholat nafal mutlak, yang nggak ada sabab, nggak ada waktu, nggak, udah sholat aja usoli doang.
Ya, karena seabdal-abdal ibadah adalah sholat, dan paling hebat sujud gitu. Apalagi kalian lagi hatam Quran, baca di dalam sholat itu hatam Quran. Ya, makanya ulama-ulama tuh sholat. Jadi satu juz berapa ini nih? 10 misalnya, 30 juz berarti 300 rakaat. Jadi jangan bingung kalau ulama-ulama itu dikatakan sampai ratusan rakaat. Sebentaran doang. Nah, itu enggak ada waktunya. Wa yajuzu qabla an yankusa au yurida bi syartin tagyirin niyah qabla ziyadah au nukson. Tuh boleh ya. Boleh dia mengurangi atau menambah daripada sholatnya itu dengan syarat sebelum berubah niat, sebelum menambah atau dia mengurangi. Jadi ketika dia udah sholat misalnya mau 20 ya, udah niat dari pertama dia mau 20 rakaat, kemudian di tengah jalan ya belum sampai apa? Belum sampai 20 mau jadi 10, nggak jadi masalah. Ya, yang penting kedudukannya dia ya, yaitu dia masih dalam keadaan berdiri ya, bukan udah ruku atau udah duduk. Nih gambarannya di sini nih, kalau nggak paham. An yanwiya asra rakaat. Ada orang mau sholat 10 rakaat. Dari awal dia niatnya segitu, ya. Summa aroda an yang kusol, kemudian berubah, dia ingin merubah. Ya, 8 aja dah, ya. Kayaknya ntar takut ditinggal nih. Yang mau jalan pakai banyak lagi. Fayujuzu, maka boleh bisyartin dengan syarat an yanwiya, dia niat gobla an yasro'a fi nukson, yaitu dengan syarat sebelum dia masuk kepada yang dikurangi. Tuh, belum masuk kepada yang dikurangi. Misalnya dia 10, kemudian dia mengurangi, udah masuk di 10, ya kagak ada, hilang. Ya, dia masuk sebelum yang dia mengurangi. Berapa ini? 8. Jangan udah masuk 8 tapi di waktu 6. Ini mau 10 rakaat. Kan dari awal gitu niatnya 10 rakaat. Apalagi udah niat pakai itu asro rakaatin, soli asro rakaatin gitu. Aku sholat 8 rakaat. 10 rakaat asro rakaatin. Kemudian baru 4 rakaat kayaknya gue kagak mampu nih, ya misalnya gitu. Ya, kayak nggak mah 6 aja deh atau 8. Jangan sampai 6 atau 8. Ya, jangan sampai yang jumlah mau dikurangi. Jangan melebihi itu. Paham ya? Nah, jadi dia niat sebelum dia masuk kepada jumlah yang mau dikurangi. Ya, goblan nuhud minas sujud, ya sebelum bangun dia dari sujud. Kadzalika law aroda ziyadah, begitu juga kalau dia mau nambah. Ya, dia mau 10, sebelum sampai 10 mau nambah 16 silahkan. Ya, yang penting belum sampai waktu yang mau ditambah. Ya begitu doang tuh, nggak banyak ya. Nanti ini qada'un nafilah. Nah, ini kodok nafilah. Ya, sholat nafilah ya, mengkodok sholat sunnah. Boleh. Yusannu qada'un nafilah. Disunnahkan mengkodok nafilah, sholat yang sunnah, yang al-mu'aqqatah, yaitu sholat yang berwaktu. Sudah dibahas sholat yang berwaktu. Ingat di sini, diingetin lagi. Sholat yang berwaktu yaitu seperti sholat tarawih, juga sholat witir. Nah, itu sholat yang berwaktu. Ingat ya, kodok, namanya kodok berarti dia mengerjakannya di luar apanya? Waktunya. Paham ya? Namanya kodok. Kayak kodok subuh adanya di waktu zuhur, itu namanya kodok. Kalau namanya subuh juga, kalian sholat zuhur nih jam biasa jam 12 misal. Sekarang sholat zuhur jam 2, masih waktu zuhur, itu namanya bukan kodok. Paham ya? Itu Anda mau kodok dulu, kenapa? Anda udah telat nih, zuhur 2:30. Belum, itu masih waktu zuhur. Inti ngerjainnya setelah sholat asar misalnya, atau inti belum sholat asar misalnya, inti sholat kodok misalnya gitu, nggak jadi masalah. Tapi lebih bagus kalau udah masuk waktu sholat asarnya dulu, sholat adaan, baru nanti sholat dohor. Atau kalian ingat di waktu maghrib, ini bukan dimain-mainin nih ya, namanya barang lupa atau ketiduran, lupa dah taruh jam 7, inget, waduh belum sholat dohor, sedangkan udah azan isya. Sholat isya dulu yang adaan, nanti baru sholat qadha. Itu afdolnya begitu ya, dulukan dulu yang waktu udah masuk. Paham nggak nih? Paham ya? Itu. Nah, itu wajib, itu udah ketahuan wajib hukumnya dikodok karena sholatnya wajib. Adapun yang sholat sunnah dikodok boleh.
Yang penting sholat nafal mutla'an nafal muaqqatah. Ya. La nafilah dzati sabab. Yang nggak boleh tuh dikodok yaitu sholat sunnah yang zata sabab, yang ada sebab. Ya, yang ada sebab. Sebab yang namanya dikodok nggak bisa ada sebab. Sebabnya udah habis. Ya, apalagi yang ada sebab udah dibahas. Yaitu seperti tawaf. Ya kan kodok berarti kan tawaf di situ di Ka'bah. Sekarang udah sampai hotel, nih mau sholat dia kagak udah. Ya, atau tahiyatul masjid itu kan sabab. Ya, ada muqaddim, ada yang mutaakhir, ada yang sababnya duluan baru sholat, ada yang sholat dulu sababnya belakangan. Ya, udah dibahas. Ya, makanya tuh kalau fikih tuh mesti rajin ngajinya atau apa. Kenapa? Karena selalu menyambung, berkaitan antara dia. Kalau kita udah paham yang ini, paham. Kalau ini nih yang baru ini nyimak, bingung. Azat sabab apaan? Muqatta hampir kebet lagi biar apa? Biar ngingetin lagi. Ya, sebenarnya kita udah paham mestinya. Nah, ini contohnya. Di sini boleh. Ya. Kadzalika begitu juga yundabu disunahkan qada'u nafli mutlaq qata'ahu wa qada'u ma fatahu min wirid li alla bimailihi ila tahawun. Itu begitu juga disunahkan qada' nafal mutlak, ya. Yang dia putuskan di qada', dia udah niat mau 20 baru 10, ya. Kemudian nanti dia akan nyambung lagi di waktu bukan tempatnya. Atau ini yang biasa kalian lakukan ya, qada' ma fatahu min wirdin min wirid, ya, yaitu dia mengkodok apa yang telah lewat dari apa yang sudah jadi wirid. Misalnya sholat sunnah subuh, ente udah wirid nggak pernah tinggal sholat sunnah subuh, ya. Sekarang akhirnya datang waktu subuh, ente udah sholat berjamaah, datang udah sholat jamaah dulu, nanti baru sholat. Kenapa? Karena udah lewat waktunya, karena dilakukannya kan qobliyah di sebelum waktu subuh, ya. Atau subuhnya udah mau kesiangan. Kalau kalian sibuk dengan sholat sunnah, maka sholat subuhnya habis, ya. Sholat subuhnya dulu dikejar, ya. Karena udah jadi wirid, ya. Atau ngerjainnya di waktu yang pokoknya namanya kodok tuh bukan di waktunya, udah kebiasaan kalian lakukan. Ya, maka jangan ditinggal walaupun harus kodok. Kenapa? Li alla yamilahu ila tahawun. Ini agar tidak condong kepada kemalasan. Ya, sholat sunnah begitu untuk kita kodok, yang sunnah tuh ulama sampai mengerjakan jangan sampai ya jadi gampang-gampangin kepada sholat sunnah. Ya, artinya yang udah biasaan jangan sampai ditinggal, sama kayak wirid gitu. Kalian biasa baca ratib di waktu maghrib, ya, akhirnya maghrib udah lewat karena kalian mungkin lagi sibuk, ada apalah, namanya manusia, nggak di waktu maghrib. Anda begitu, ya, ada acara nih pas maghrib habis sholat langsung maulid dan sebagainya. Masa Anda sibuk baca ratib? Makanya kalau lagi ngajar ya memang Anda baca ratib, ya. Tapi kalau memang kita bukan lagi ngajar di rumah, kita baca ratib. Lagi di jalanan Anda baca ratib. Tapi pas ada majelis yang kita diundang pas sembahyang sembahyang maghrib langsung ceramah misalnya, itu pulangnya dari situ atau di rumah. Sholat subuh juga, setelah sholat subuh Anda wirid itu biasanya sampai menjelang waktu jam 6:30. Nah itu makanya di tipannya kalau pakai mobil nih, kalau nggak pakai motor ya kita nggak hafal banget gitu. Nah itu kita simpen tuh, jadi di mobil kita baca. Kapan waktunya? Ya setelah pulang dari acara, ya kita bisa baca. Kalau enggak di rumah kita baca. Misal biasa baca ratib, baca wirdul latif, atau baca yasin dan sebagainya. Sekarang kita nggak bisa sebab habis sholat subuh langsung acara kita. Sering Anda begitu, ya, suka, nggak terlalu sering banget, suka. Nah maka setelah itu kita pulang di rumah, mungkin kita sholat duha, kita baca, ya. Tapi nggak jadi masalah. Cuma orang ulama begitu jangan jadi kebiasaan. Biasanya kalau udah kita tinggal terus-terusan nanti ditinggal, itu udah kebiasaan, ya. Makanya adabnya itu benar-benar dijalankan oleh ulama. Apalagi yang wajib, yang sunnah aja tuh ditinggal sama dia di kodok, wirid yang ditinggal di kodok, supaya tuh nggak gampang-gampangin, buat pelatihan buat mereka. Kenapa? Karena udah kalau ninggal sekali dua kali biasanya akan terusan gitu, ya. Nah itu pelajaran buat kita.
Nanti kita bahas insya Allah, yaitu sholatul lail dan juga sholat tasbih. Di sini nggak ditaruh sholat tasbih, nanti di kitab Fathul Mu'in ada sholat tasbih, ya, ame qiyamul lail, ya, dan makruh di dalam sholat malam. Sholat malam ini sama makruh kalau kalian khususkan hanya di malam Jumat saja. Malam Jumat aja Anda mau buat ini nggak boleh tuh, makruh, ya, dikhususkan, ya. Baik, nanti masuk lagi insya Allah, panjang umur sehat afiah, bagus sholatil jamaah. Nah ini penting, ya, jangan pada bergemar dengan sholat jamaah tapi nggak tahu hukum sholat jamaah, ya, supaya dapat pahala jamaah. Sebab kita sholat jamaah nggak tahu, ya, sholatnya nggak batal tapi nggak dapat pahala jamaah, ya. Sama sholat tasbih yang mana sangat penting, dianjurkan sampai jangan seumur hidup tidak pernah tinggal, ya, paling kagak seminggu sekali. Anda belum bisa amalkan tuh seminggu atau sebulan, paling di sholat di bulan Ramadan, ya, tapi ada berkeinginan paling kagak seminggu sekali. Itu ulama ngajarin begitu karena fadilahnya besar, karena kita baca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, ya, lagi berdiri 15, lagi ruku 10, i'tidal, ya, 10, kemudian sujud 15, duduk di antara sujud 10, terus pokoknya jumlahnya 75, 4 rakaat jadi 300. Di luar sholat aja belum tentu gitu baca, ya, memang lama, bisa 10 sampai 15 menit, tapi fadilahnya besar insya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang kemudian bisa kalian hadiahkan. Ada satu niatan yang mudah-mudahan niat kalian digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, kita baca kitab Mazaghola Iblis, ya. Kitab apa yang dikatakan oleh iblis, ya. Ini iblis karena disuruh Allah nih, jadi kita tahu bocorannya, ya. Kalau Allah nggak suruh ketemu Nabi Muhammad, dia nggak bakal kasih tahu kita. Udah dikasih tahu masih nggak paham juga kita. Itu dahsyatnya, ya, kejahatan iblis. Karena zaman sekarang luar biasa. Ya, karena nggak adanya lagi, ya, majlis taklim memang orang jarang mau dengerin lagi, ya, syariat-syariat agama, baik yang halal, yang wajib, kemudian yang haram, kemudian yang halal, mana yang batil, nggak pernah ada. Kita lihat ini keadaan luar biasa, ya. Yang dulu kita nggak sampai menalar sampai situ. Kalau dulu ada perkosaan ya orang-orang dewasa, kalau sekarang anak-anak, ya. Belum lama di Palembang kan, anak 13 tahun diperkosa sama 4 orang. 4 orang yang perkosa anak 16 tahun, yang lainnya yang 3 ini 13, 12 tahun. Sekitar umur segitu. Anak segitu, dulu kita segitu gak kenal gitu-gituan. Deketin perempuannya kabur. Paham itu ya? Sekarang bukan digodain lagi, diperkosa. Sampai mati lah gitu orang. Dikerubutin. Ya, makanya perempuan-perempuan jaga-jaga banget anak-anak kita. Yang laki begitu juga. Ini karena pendidikan orang tuanya penting di situ. Ya, apalagi masalah handphone dan sebagainya, dari pornografi yang ditonton. Udah jadi perkosa, mati, itu diseret lagi tuh. Ya, di pekuburan Cina kalau salah ya. Di pekuburan pokoknya di TPU. Kemudian itu diseretnya sampai 30 menit. Ini kata menurut kepolisian itu, menurut yang kita baca kronologisnya. Kemudian diperkosa lagi. Gitu. Ya, ini manusia bukan manusia kata psikolog. Anda nonton kembali, ini si binatang. Iya, binatang memang. Yang Nabi Allah katakan mereka manusia ke binatang, segitu udah ke binatang. Gimana nanti besarnya? Ya, karena yang namanya maksiat, ya, itu makanya dilarang sama Allah, bahkan diputuskan kalau dalam hukum Islam tuh, ya, ada namanya kisos. Karena yang namanya maksiat itu nagih. Narkoba nagih, zina nagih. Udah pernah bunuh orang, dia akan bunuh orang lagi. Nagih, tahu gak nagih? Ya, paham tuh ya.
apalagi merasa nggak ada ketakutan dan sebagainya, apalagi dibayar, yang dibilang pemburu berdarah dingin. Nah, makanya maksiat tuh dilarang begitu. Korupsi, kalau dihukum cuma 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, keluar begitu lagi. Nah, iya. Emang nagih susah, apalagi ya nggak aduh ya. Dan makanya belajar ya, karena bagaimana juga bukan cuma bisa nyelamatin keluarga kita doang, bukan, nggak bisa begitu ya. Yang penting anak gua kagak, ya anak lu kagak, tapi kalau udah bertebaran di kampung lu ya, bisa bukan anak lu lagi, bini lu bisa kena. Paham ya? Islam tuh sangat memperhatikan, makanya hal-hal yang dilarang sama agama itu yang mesti didengungkan di ceramah-ceramah. Ya, yang sudah memang bulan Maulid ini, itu yang Anda bilang kerusakan akhlak itu sebab 2. 1, karena timbulnya kejahatan mata air, maksudnya itu sumber dari segala kejahatan ada 3, yaitu khamr, minuman keras, bukan minuman keras saja, sesuatu yang memabukkan. Kemudian yang kedua yaitu maisir, judi. Yang ketiga zina. Ini 3 nih sumber dari segala kerusakan akhlak. Makanya akhlak orang jadi begitu nih karena dari 3 ini. Ya kan dari minum, mabuk, akhirnya merkosa orang, tawuran, ini itu dan sebagainya, judi, judol, jadi akhirnya bunuh keluarganya, bunuh istrinya, bunuh suaminya, bunuh ini dan sebagainya, kerusakan akhlak. Dan yang kedua jalannya yaitu adanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini 2 merebak, yang nahi munkar nggak ada, yang nahi munkar malah dimusuhin. Apa yang terjadi? Tunggu kerusakan yang udah terjadi, begitulah. Ya, kita kan temennya ya ceramah atau apa yang lucu-lucu, apalagi lucu ngawur-ngawur mana aja. Ya, nggak apa-apa, kita ketawa-tawa tuh boleh, nggak dilarang, ketawa nggak dilarang, tapi ketawa yang nggak ngawain orang ya, bukan ngawain orang, ngawain di atas penderitaan orang miskin kita ketawain, itu haram, nggak boleh. Ya, sekedar ketawa boleh, tapi kalau kita dengar ceramah ketawa dong buat apaan? Ya, nonton stand up aja gampang. Ya, mendingan jadi stand up. Ya, sayang karena nggak dapat nilai apa-apa, nggak kayak dulu. Kalau dulu ngasih tahu bagaimana kalau durhaka sama orang tua. Ya, makanya kalau lagi ngajar sama apa lagi? Sama dibilang ceramah deh gitu ya, ini bukan tukang ceramah. Itu serem orang dengerin memang, apalagi khutbah Jumat. Tapi di luar itu emang ini nggak nasihat orang, bercanda. Ya, hari mana sampai kencing-kencing kalau bercandain yang lucu. Ya, tapi ketika ngajar, ya aneh nggak minta sama Allah Ta'ala biar buat ngenawain orang, enggak. Lebih serius. Kenapa? Karena tanggung jawabnya. Ya, jangan salah loh. Intinya mau jadi ulama-ulama, jangan otaknya duit aja mau bisa bikin ketawa orang, enggak. Ditanya nanti sama Allah Ta'ala. Kamu jadi ulama tuh merebak narkoba, merebak ini, enggak ada kamu kesadaran untuk benerin orang, masuk neraka duluan gitu ntar. Ya, serem. Ya, bukan diterangin yang hak itu hak, yang batil, malah orang cuma hanya ya hal-hal yang nggak ada manfaat, paham nggak ada manfaat. Ya, kalau ketawa bisa menjadi manfaat, nggak jadi masalah. Ya. Ini makanya di antaranya ini yang Anda buka. Ya. Mengingatkan lagi, ini mazagola iblis, apa yang dikatakan iblis. An Mu'ad bin Jabal an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qol kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ini adalah sahabat Nabi. Ya, yaitu dari sahabat Ansor. Beliau dapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini ahli fikih dan banyak orang mengambil riwayat dari beliau, dan guru-guru kita sanadnya juga kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dijuluki Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baiti rajuli minal ansor, di rumah seorang daripada bangsa Ansor, fi jamaah, dalam kelompok berjamaah, lagi ngumpul-ngumpul bersama sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah orang Ansor. Fanada munadin, tiba-tiba datang suara, ya ahlal manzil ata'zan li biddukhul walakum ilayya haja. Hai orang-orang yang di dalam rumah, apakah kalian izinkan aku untuk masuk, dan kamu ini pasti butuh kepada saya. Kata siapa? Kata iblis.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ata'lamuna minal munadi?" Hai, kalian tahu siapa tuh orang yang tadi teriak manggil kita? Faqalu Allahu Rasulu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu, kata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Hada iblis la'in, hada iblisul la'in." Itu iblis yang dilaknat Allah. La'anahullahu. Semoga Allah laknat dia. Faqala Umar bin Khattab, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ata'dzanni ya Rasulullah, izinkan kepadaku ya Rasulullah, an aktulah, saya mau bunuh dia." Ya, Sayyidina Umar kan Masya Allah ya. Nah, inti kalau ketemu kira-kira ketakutan nih, tawasul sama Sayyidina Umar. Ya, paham nggak? Tawasul sama Sayyidina Umar. Paham ya? Sebut nama Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab gitu ketemu. Gua akuin lu Sayyidina Umar bin Khattab. Paham ya? Kan orang-orang ulama kan fisabilillah nggak mati ya seperti kalian anggap mati. Bal ahyaun inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah, di sisi Tuhannya. Ya, takut dia mudah-mudahan gitu. Kalau nggak takut juga emang mulut lu nggak berkeramat. Ya Rasulullah, izinkan kepada saya an aktulah, saya mau bunuh dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mahla ya Umar." Tahan sebentar ya Umar, sabar. Cicing wae. Amma alimta annahu minal munzarin. Tidakkah engkau tahu ya Umar bahwasannya dia ini orang yang memang Allah tangguhkan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dia ditangguhkan, ya, tidak diapa-apain, udah biarin. Walakin iftahu lahul bab, akan tetapi bukakan untuknya pintu. Bukain pintu. Ya, nih iblis mau masuk, bukain pintu. Fa innahu ma'murun, dia diperintah. Fafhamu anhu ma yaqul. Ya, Rasul udah tahu tuh. Ya, Rasul dapat berita dari Allah, bukain dia. Biarin dia masuk, dia diperintah tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalian pahami apa yang dikatakan. Wasma'u minhu ma yuhaddisukum, dan dengarin apa yang dia akan omongin. Nabi tuh, ini buat kita nih. Ya, di luar ini buat kita. Nabi tuh ngasih tahu, pahami apa yang dikatakan. Ini sama iblis. Paham ya? Jadi kalau guru biar pahamin, jangan ngobrol, jangan main HP, biar dengerin. Ada khutbah Jumat, ada pengajian, ada ceramah, jangan ngobrol. Paham tuh ya? Lo kalau ada nabi digituin, dengerin tuh apa yang diomongin kan gitu. Ini sama iblis biar paham. Sebab manusia nggak bisa yang namanya ngaji, dengerin kuping tapi tangan bermain, kuping tapi mata kemana-mana. Nggak bisa. Kita manusia lemah. Cuma bisa satu fokus aja. Nggak bisa dua-duanya bareng. Lain sama Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, Sami'un Basirun. Ya, dengan sifatnya semua bisa Allah lakukan, tapi manusia nggak bisa. Ya, gue dengerin. Ya, nggak bisa, nggak 100%. Bisa nggak 100%? Enggak, makanya lo suami istri berantem mulu begitu jadi. Bener nggak? Karena nggak nyambung 100%. Paham nih di sini? Ya, nggak bisa nyambung 100%. Jadi nggak connect. Maka Nabi bilang, pahami apa yang dikatakan dan dengar apa yang dia akan utarakan, yang dia akan bicarakan. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bersabda lagi Nabi Sayyidina Abbas bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, fafutilahul bab, maka dibukakan itu pintu. Fadakhala alaina, dia masuk kepada kami. Fa idza huwa syekhun a'war kausaj. Ya, mau digambar gak nih ciri-cirinya? Ya. Dia adalah sosoknya, dia bisa berubah apa aja. Ya. Nggak selalu begini nih, tapi yang disaksikan oleh sahabat, ini yang dibilang oleh sahabat, dia adalah seorang yang tua, a'war, picek, kausaj, ya. Udah itu udah picek, udah itu apa namanya? Kausat, pincang, ya. Kausat itu monyong, ya. Wa syekhun a'war kausaj. Dia adalah orang yang sudah tua, matanya picek, mulutnya monyong. Bikin dah tuh, ya. Ya. Wa fi lihyatihi, dan pada jenggotnya, pada janggutnya ini sab'u sya'ratin kasya'ril faros. Ada 7 lembar rambut
ya panjang tapi 7 lembar doang. Ya, makanya kita nggak dikasih panjang-panjang. Ya, kalau panjang tuh yang cakep. Ya, jangan panjang berantakan, jangan. Ya. Wa ainahu mashkuqatan bitul. Dan dua matanya, yang picek ini ya walaupun picek tapi ada dua matanya, ainahu mashkuqatan bitul, yaitu terbelah bitul, manjang. Kalau kita kan terbelahnya begini, nyamping ya. Ini terbelah nih, nyamping nih. Ya, kalau dia enggak manjang. Hah? Iya. Tuh. Udah matanya manjang begitu tuh. Ya, nggak tahu gimana begitu tuh. Manjang gitu. Ya. Gitu tuh. Udah tua lagi. Ya, picek nih matanya picek dan atau gitu tuh. Ya. Gitu tuh. Wa fil hiyatihi sab'un, ya ibaratnya begitu tuh. Nih jenggotnya ada berapa tuh tadi? 7 ya gitu. 7 lembar. Kemudian warasihi kara'sil filil kabir, dan kepalanya seperti kepala kebau, kepala gajah yang besar, kepala gajah tuh. Ya, gajah tuh sendiri kan. Begitu itu tuh gede banget itu. Ya. Kemudian wa an yabuhu kharijuhu wa an yabihi kharijatan ka an yabil khinzir, dan culanya betak taringnya keluar seperti taring babi. Tuh, jadi kalau ada mulutnya dikasih tahu nih, ya mulutnya kayak kebo gitu tuh. Ya, doer gitu doer. Tuh ada taringnya tuh. Ya, kayak taring apa? Kayak taring babi. Ya. Wasyafatahu kasyafatai sur, dan dua bibirnya seperti bibir banteng. Ya, bibir banteng kan gede. Ya bayangin aja deh tuh. Ya, mudah-mudahan nanti nggak pernah ketemu yang gitu kan. Ya, maunya ketemu si manis jembatan Ancol. Dibawa, tak tahu pas bangun tidur di kuburan. Dan itu kan lucu-lucu tuh ketawa ya, tapi kan nggak keluar dari konteks karena serem, jadi nggak usah diserem-seremin gitu ya. Pokoknya diseremin kan takut, kerak. Itu kan film yang serem suaranya, makanya banyak orang nonton film bukannya merem, kuping yang ditutup. Kenapa? Karena yang serem udah musiknya. Dok, dok, dok. Kaget. Banyak perempuan nonton film setan nih ditutup. Paham nggak? Kupingnya kayak film itu Mr. Bean. Kan ditutup sengaja. Ya, ya. Jadi dinonton disantai aja, yang perempuan pada ketakutan biasa aja gitu. Ya. Serem itu musik bikin serem, ya gitu. Ya. Nah, kemudian Faqala assalamu alayka ya Muhammad. Dimasuk tuh kan, dikiri salam tuh, pakai salam dia. Assalamu alayka ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya. Salam kesejahteraan atasmu ya Muhammad. Assalamu alaikum ya jamaatal muslimin. Wah, keren. Iblis aja salam, lu nggak salam. Masuk ke rumah orang nggak beri salam. Iblis aja beri salam. Paham ya? Bukan lu lang, bukan. Ya. Setan aja tuh iblis beri salam. Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alaikum ya jamaatal muslimin. Wahai kelompok muslimin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Nabi? Enggak dijawab waalaikumsalam. Assalam lillah billa'in. Ya. Salam itu adalah milik Allah, ya la'in, wahai la'in. Assalam lillah ya la'in. Salam itu milik Allah, wahai yang terlaknat. Ya, jadi salam itu enggak sembarangan kita memberi salam dan menjawab salam. Nanti ada di bab salam, ya, di dalam kitab Tanqihul Qaul Syekh Nawawi itu disebut. Orang di luar Islam nggak usah dijawab salam, assalam aja udah, ya nggak boleh assalamualaika kesejahteraan, karena ini assalam nama Allah, sifat dari asma Allah ada namanya
salam, yang memberi kesejahteraan. Jadi kita memberi berdoa kepada Allah yang bersifat salam agar orang tersebut dikasih salam, dikasih apa? Dikasih kesejahteraan dan keselamatan. Sedangkan orang ini adalah orang yang selamat. Seperti iblis. Maka aman Nabi nggak dianggap, nggak dijawab waalaikumsalam, tapi assalamu lillah ya la'in. Salam ini adalah milik Allah, wahai yang terlaknat. Ya, bukan Nabi kasar bahasanya, memang dia terlaknat. Jadi nggak bisa bilang baik-baik, enggak. Wah, ahli sorga, nggak bisa. Penjilat namanya. Ya, paham ya? Pahamin tuh. Ya, penjilat begitu tuh. Orang nggak baik dikata orang baik. Fasami tu hajataka. Ya, aku mendengar hajatmu. Mahia, apa itu? Ya, aku dengar kamu punya hajat, ada kebutuhan. Apa hajatmu ke sini? Ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu iblis, maka iblis berkata, "Ya Muhammad, maji'tuka ikhtiyaron." Saya datang kepadamu bukan dengan ikhtiar, bukan karena usaha saya sendiri, bukan mau saya datang ke sini. Walakin ji'tuka ittiraron. Saya datang kepadamu karena dalam keadaan terpaksa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi ittaraka bi yala'in." Apa yang membuat engkau terpaksa datang ke sini, hai yang terlaknat? Ya, tadi kan bilangnya apa? Aku datang bukan karena pilihan, bukan kemauan sendiri, tapi karena dipaksa. Nabi tanya, siapa yang mangsakmu ya? Apa yang membuat kau terpaksa, hai yang terlaknat? Faqala, jawab iblis, atani malikun, datang kepadaku malakun. Ya, atani malakun, datang kepadaku seorang malaikat min indi rabbil izzah, dari sisi Tuhan yang mulia. Ya, nggak pernah tuh yang namanya iblis laknat-laknatnya dia takut kepada Allah, tapi takut tetap godain orang supaya orang ikut dia. Paham nggak? Dia godain supaya orang ikut dia, tapi kalau sama Allah takut. Nggak pernah dia ngomong ngatain Allah, nggak kayak manusia nih, lebih dari iblis. Allah diberani dikatain, Allah dilecehkan. Ya, nah, tapi ini enggak pernah disebut nama Allah dengan Rabbil Izzah, Allah yang Maha Mulia. Dia takut, udah cukup dia. Tapi di gara-gara Adam ini kan keturunannya. Ya gara-gara Adam maka sampai turunannya. Maka kalau inti sampai begitu musuhan sama orang itu lebih kayak iblis. Ya, paham tuh ya? Ya, nanti ada dialog Fir'aun sama iblis. Ya, Anda udah pernah buka, nanti kapan Anda buka. Yang Fir'aun, iblis bilang, tahu gak Fir'aun, ada orang yang lebih jahat dari kita berdua. Tuh, paham gak? Ya, dibuka nanti, dibongkar insya Allah. Ya, datang kepadaku malaikat dari sisi Tuhan yang mulia. Faqala, dan berkata malaikat itu kepada aku, innallaha ta'ala ya'muruka, bahwasanya Allah perintahkan kepada kamu, anta'ti li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau datang kepada Muhammad, anta'ti li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau datang kepada Muhammad, wa anta saghirun, dan engkau ingat datang ke Nabi Muhammad, datang ke kasihku Muhammad, engkau dalam keadaan kecil, dalilun mutawadi, rendah, hina. Jangan merasa ini rendah hati, itu disuruh datang, jangan pakai sombong lo datang ya. Lo datang ke Muhammad dalam keadaan hina, rendah diri, ya. Wa tukhbiruhu kaifa makroka, ya, makaroka bi bani Adam. Dan kau kabarkan bagaimana tipu dayamu kepada anak Adam. Maksudnya kepada manusia, bukan umat Islam aja, kepada manusia. Kan itu dia yang sebabnya manusia jadi berpaling kepada Allah, keluar dari agama Allah sehingga nggak bertuhan. Ya. Wa kaifa ikwauka, dan bagaimana cara kamu juga untuk menipu daya, makar, menipu daya. Ikwauka juga bikin tipuan kepada lahum, kepada mereka Bani Adam. Wa tasduq fi ayyi syai'in yus'aluka, dan engkau harus jujur kepada apa saja yang akan ditanyakan kepada kamu. Ya, paham nih ya? Datang kemudian kamu ya ceritakan bagaimana tipuan kamu kepada umat manusia, dan engkau harus jujur dengan apa yang diberitakan, apa yang akan ditanyakan kepadamu. Ingat loh, jujur. Ya, sebab bisa aja nanti iblis disuruh datang sama Nabi Muhammad, dia akan bohong, ditanya bohong. Enggak, disuruh apa?
jujur. Apa yang ditanyakan engkau jujur. Ya. Kemudian Allah masih ngancam nih melalui malaikat tadi nih, masih dialog. Fa wa izzati wa jalali, maka demi kemuliaanku dan wa jalali dan kebesaran aku, ya, keagungan aku, kata Allah, la in kazabtahu bikadzibatin wahidatin, apabila engkau berdusta satu kali saja engkau berdusta, walam tasdukhu, ya, dan engkau tidak jujur, ya, berdusta aja sekali dan engkau tidak jujur, la aj'alunnaka ramadan tansyuruhur riyah, pasti aku jadikan engkau jadi debu yang diterbangkan oleh angin. Ya, dijadiin debu sama Allah Ta'ala. Ya, udah diancam sama Allah. Awas lo bohong ya, gue tahu. Wala asmatannal a'da akabik, dan musuh-musuh kamu, ya, akan membentertawakan kamu. Wajituka ya Muhammad kama umirtu, maka aku datang sekarang ya Muhammad sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fas'al amma syi'ta, tanya kepada aku apa yang kau ingin. Fa ilam asdukka, apabila aku tidak jujur kepada kamu, fi masa'altani, dengan apa yang kau tanya kepada aku, anhu, ya, samitat biyal a'da'u, maka sungguh musuh-musuh aku akan mempertawakan aku. Kenapa? Aku akan dijadikan debu karena udah diancam oleh Allah. Maka tanya, aku jujur, nggak bakal bohong. Ya, wa ma syai'un as'abu min samatatil a'da, karena tidak ada sesuatu yang lebih sulit, tidak ada sesuatu yang lebih sulit daripada ditertawakan musuh. Paham ya? Makanya ada doanya Nabi Allah Khidir, ya, Allahumma la tusmit a'da'i bidai wa ja'alil Qur'anil azim syifai wa dawai, ya, fa anal alil wa anta, ya, wa anta Allahumma la tusmid a'da'u, ya Allah jangan kau bikin tertawa musuh-musuhku. Ya, itu di situ tuh doanya Nabi Allah Khidir, itu jangan sampai kalau kita sakit jangan sampai diketawain ame musuh. Jadi biar Allah sembuhkan penyakit kita. Itu. Paham ya? Karena paling nggak enak diketawain musuh. Musuh inti ngenawain inti ketika inti dapat musibah. Iblis saja gak mau. Tuh kata iblis, wa ma syai'un as'abu min samatatil a'da, karena tidak ada sesuatu yang lebih sulit, ya, daripada ditertawakan musuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kunta shadiqan fa akhbirni min abghadun nas ilaik. Jika engkau benar jujur, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau benar jujur, fa akhbirni, maka kabarkan kepada aku, man abghadun nas ilaika. Yang pertama nih, ya kan udah minta untuk ditanya, maka maka Rasulullah bertanya sekarang. Ya, apa kata Rasulullah? Kalau benar engkau benar jujur dengan apa yang tadi engkau uraikan, fa akhbirni, maka kabarkan kepada aku, man abghadun nas ilaik, siapa manusia yang paling kamu benci. Ya, siapa manusia yang paling engkau benci? Ya. Apa kata iblis? Anta ya Muhammad, engkau yang paling aku benci. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, cukup setengah jam tuh. Ini maunya 15 menit aja. Ya, karena panjang ini berapa lembar itu. Ya. Jadi pertama dibenci, ingetin nih, nanti tinggal nggak lanjutin lagi nih ya. Tinggal lanjutin lagi. Karena nanti Anda mau save lagi, kemudian Anda mau bikin potongan, ya, yang khusus, ya, video mazagola iblis. Paham ya? Jadi ntar Anda mau save, Anda ambil, kemudian Anda potong, ya, Anda bikin video lagi. Karena mau bikin video sendiri lagi waktunya sulit. Udah di rekaman ini aja dah. Ya. Nanti akan ini. Ya, kau yang kumuji dan abghaduhu khalaqallahu apa? Ya. Ntar kita lanjutkan lagi ya. Yang jadi pertama dibenci adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mislik orang yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kalian ingin ikutin sunnah-sunnah Nabi, ingin mengikut seperti apa yang diajarkan Nabi, maka iblis akan benci. Karena pertama yang dibenci Nabi Muhammad sebenci-bencinya, dan orang yang menyerupai kamu. Menyerupai bukan dalam wajah, bukan dalam akhlak. Jadi kalau inti dibenci ketika ingin ikutin jalan Nabi Muhammad, paham? Nggak usah
bingung karena iblis bakal benci. Tentunya iblis nggak bermain di situ, paham ya? Iblis ini dalang, masa kelihatan, maka dicari wayang-wayangnya gitu. Manusia sama seperti inti, tapi yang udah berhati iblis ya. Terus seperti orang yang hasad, dengki, itu cara iblis. Karena iblis sifatnya apa? Dengki, hasad. Seperti kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama diciptakan kan begitu ya. Dia benci dosa pertama tuh, dan tuh sombong ya. Makanya kita kalau hasad sama orang itu sama aja kita songong sama Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar kepada. Kenapa? Karena yang kasih nikmat itu, hasad itu, tahu hasad ya, ingin menghilangkan nikmat seseorang. Padahal nikmat itu didapat hakikatnya bukan dari hasil seseorang, tapi dari Allah. Kalian dikasih nikmat, harta, dikasih nikmat segalanya, apa aja, baik dari nasab, dari harta, dari kedudukan, apapun itu dari Allah, bukan dia bikin sendiri. Ente dapat kekayaan, hakikatnya dari siapa? Ente bisa dapat pangkat, hasil dari siapa? Dari Allah. Begitu juga tentang ente dilahirkan dari siapa, bukan ada yang memilih, dari Allah Ta'ala. Kemudian ada yang hasad, dengki, sama aja dia sebenarnya protes kepada Tuhan. Kenapa sih dikasih dia Tuhan tuh? Hakikatnya ngomongnya begitu ibaratnya. Cuma nggak begitu sama Tuhan, nggak sama Allah, tapi orang yang dihajar. Itu sama aja kayak iblis. Karena iblis nggak berani koreksi Allah Ta'ala, tapi yang dibenci Nabi Adam. Ya, karena apa? Karena kesombongan, karena kedengkian yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat seperti demikian. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat yang baik kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ta'arafna wa annana ashrafna